Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Asyanidia, NIM 122221587 akan mereview pengerjaan bab-bab aplikasi komputer ekonomi setelah UTS. Di sini saya akan mereview beberapa bab. Yang pertama adalah ada bab forecasting. Pada bab forecasting ini saya akan mengerjakan beberapa soal dan saya upload di YouTube. Nah, forecasting merupakan metode untuk memprediksi atau memperkirakan beberapa kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalan dibagi menjadi 4 submodel. Model pertama menggunakan data masa lalu secara runtun waktu atau time series, misalnya yaitu data penjualan. Lalu model kedua ada fungsi dari variabel bebas yang disebut regresi. Model ketiga adalah menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu, dan model keempat menghitung kesalahan yang diberikan tuntutan dan perkiraan. Tujuannya untuk menghitung metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam peramalan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Di sini ada soal-soal yang sudah diupload. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal yang sudah diupload di YouTube, sehingga bisa saya buka kembali soal-soalnya. Bab kedua yaitu ada networks. Network merupakan jaringan sambungan penghubung antara satu titik dengan lainnya dalam jangkauan. Ada 3 macam network model, yaitu minimum spanning tree, maximal flow, dan shortest route. Minimal spanning tree yaitu menentukan jalur yang menghubungkan semua tempat dalam sebuah jaringan sehingga total jarak minimal misalnya digunakan untuk menentukan cara terbaik. Yang kedua yaitu maternal flow, yaitu menentukan jumlah aliran maksimal yang dapat dilayani sebuah jaringan. Yang ketiga yaitu ada shortest route, menentukan jaringan sependek dalam sebuah jaringan, misalnya menentukan jalur terbentek dari sebuah tempat menuju. Ya, ini ada 3. Di sini ada 3 soal yang sudah saya kerjakan, jadi bisa dilihat ulang di YouTube. Yang keempat ada project management. Manajemen proyek digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Manajemen proyek mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian. Teknik yang paling umum digunakan adalah teknik telaah dan evaluasi program, dan metode jalur CRIOS, yaitu Critical Path Model CPM. Keduanya bisa dikatakan merupakan satu kesatuan. Di sini ada 3 soal yang sudah saya kerjakan, bisa dilihat ulang pada YouTube saya. Untuk bab selanjutnya ada waiting lines. Model ini digunakan untuk menciptakan model antrean yang menguntungkan bagi produsen untuk meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen untuk mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Di sini ada 4 model, yaitu ada soal-soal juga, soal 1 hingga 4. Bab terakhir yaitu productivity dan quality control. Productivity digunakan sebagai rasio output untuk input. Nah, memungkinkan untuk menghitung produktivitas dengan sejumlah input dalam sejumlah periode waktu. Dan kedua, quality control tujuannya menghitung secara statistik agar memonitor kendala dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Manajemen kualitas yang efektif menghendaki kualitas supplier dapat menunjukkan bukti bahwa keseluruhan komputer yang mereka pasokkan memenuhi standar kualitas tertentu. Di sini ada 2 soal productivity dan 2 soal quality control yang sudah saya upload di YouTube. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.